Bapak Ibu, ini saya jelaskan capture pertamanya dulu, yaitu konsep dan prinsip media pembelajaran. Kita kalau secara arti kata, media itu kan sifatnya perantara ya, atau pengantar pesan. Pembelajaran itu berarti perbuatan menjadikan orang mengetahui atau menguasai hal baru. Biasanya kalau slide itu banyak teksnya kayak begini, Bapak Ibu ya, yang seperti yang saya tampilkan sekarang, walaupun ada gambarnya, siswa itu sudah cenderung jenuh duluan ya, teksnya terlalu banyak begitu ya. Apalagi kalau kita memaparkan ya, yang sifatnya teoritis. Misal kayak ini, Gagner sama Briggs di 1979, media pembelajaran adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan materi bla 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 bla. Sedangkan Lehman dan Russell tahun 2000 segala sesuatu yang dapat membawa pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu kan biasanya akan lelah karena kita sebagai guru akan tertuntut membaca teks yang ada di tampilan slide-nya. Siswa juga akhirnya harus membaca teks yang lumayan banyak tadi itu. Walaupun mungkin kadang kita merasa, "Loh, ini perlu untuk disampaikan, tapi sebenarnya ini terlalu banyak ya." Tapi di sini dapat kita lihat adanya perkembangan Bapak Ibu ya. Jadi menurut ahli pendidikan ya, Gardner sama Briggs dan Lehman Russell ini yang di tahun 1979 tahun 2000, kalau dulu di era 1980-an, media pembelajaran itu sifatnya senantiasa fisik ya. Jadi secara pengertian saja fisik. Buku, tape recorder, kaset, video recorder, atau yang itu bisa dibawa ke dalam kelas ya. Tapi ketika era 2000 itu menjadi segala sesuatu. Jadi media pembelajaran itu menjadi segala sesuatu yang dapat membawa pesan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Gitu. Nah ini kalau mau nyoba kita gambarkan ya, secara filosofis dalam pembelajaran, pembelajaran itu kita berarti ingin agar siswa itu mendapatkan sesuatu hal yang baru. Kalau kita pakai teks tadi, ya itu akan kompleks. Nah ini coba kita bikin kalau itu menjadi banyak gambar, teksnya sedikit ya. Kurang lebih akan menjadi tampilan seperti yang sekarang ini ya. Nah, kalau kita urai ya, dalam pembelajaran itu intinya kan ada subjek ya, orang yang menjelaskan tentang pembelajarannya. Atau dalam hal ini pendidik atau guru atau pelatih. Jadi di sini ada yang namanya subjeknya. Berikutnya, ada orang yang sedang mendapatkan pendidikan, orang yang diajari, orang yang diharapkan dia terpantik untuk belajar sesuatu hal yang baru. Nah, ketika ada objek yang belajar, dalam hal ini siswanya, ya Bapak Ibu sekalian ya, ini subjek yang mengajar, ada objek yang diajari itu. Ketika seorang subjek mengajar, tentu dalam benak pikiran kita, itu ada tujuan. Kenapa sih saya harus mendidik si anak ini? Kenapa kita mengajar dia? Apa tujuan pendidikan? Ya, jadi kita semua sebagai pendidik, sebagai guru, tentu berharap adik atau peserta didik kita kelak itu bisa menjadi orang atau sosok yang berguna bagi pembangunan bangsa. Mereka mampu untuk mencari masalahnya dan sebagainya itu. Nah, ketika subjek ini tadi ya itu ingin agar objek itu mencapai tujuan yang ada ini tadi, maka kita akan dibantu dengan media. Jadi ada hal-hal yang butuh kita sampaikan pada si objek. Pakai apa? Pakai perantara. Apakah itu sifatnya audio, ucapan kita sendiri secara langsung, atau mungkin gerakan tangan, gerakan tubuh kita, atau kita pakai papan tulis, atau seperti sekarang yang saya gunakan, saya pakai PowerPoint yang kita gunakan jadi interaktif ya. Nah, selain itu, untuk mencapai tujuan, berarti dalam pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian, ini dipengaruhi oleh subjek pengajar, apakah bisa mengajar dengan baik apa tidak, relevan dengan keadaan siswa apakah tidak, objeknya sendiri apakah ada motif minat belajar apakah tidak, dia mampu untuk menyerap pembelajaran apa tidak, terus ada medianya, dan juga dipengaruhi satu lagi, yaitu apa? Lingkungan. Ya, betul ya Bapak Ibu sekalian, lingkungan. Jadi kita medianya bagus, tapi lingkungannya rame, lingkungannya nggak mendukung, maka akan berpengaruh terhadap apa yang dicapai oleh siswa tadi. Begitu pula ketika kita saat ini daring, kita juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ya. Apakah nanti jangan-jangan di tengah perjalanan kita mengalami mati listrik, atau mungkin internet saya mendadak mati, atau internetnya nggak stabil, atau suara saya speakernya ini kehabisan baterai. Itu kan
akan memengaruhi proses kita dalam belajar. Atau ketika saya mengajar ini, ternyata ada keramaian di samping kanan kiri saya, akan memengaruhi suara saya untuk nyampe ke Bapak Ibu. Jadi, kalau secara filosofis ya, di media pembelajarannya ini berfungsi sebagai perantara atau alat kita yang menengahi agar si objek tadi bisa mencapai pada tujuan pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, kita akan sulit membuat objek tadi itu mencapai pada tujuan pembelajaran. Akhirnya kita gagal mendidik, siswa kita gagal untuk mendapatkan pengetahuan baru, dan akhirnya kurang bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Nah, sehingga media pembelajaran ini menjadi salah satu unsur yang penting untuk bisa kita siapkan. Ya. Nah, mengapa media pembelajaran menjadi penting ya? Kalau saya boleh membuat analogi, Bapak Ibu ya, siswa itu ibaratnya itu benih, gitu ya, benih uh, boleh padi, boleh benih pohon yang bermanfaat, pohon mangga misalnya yang berbuah banyak. Kalau dia itu sifatnya benih, maka benih tadi itu ya, jikalau kita ingin dia bisa tumbuh, berkembang, berbuah yang banyak, bisa memberikan manfaat untuk makhluk hidup di sekitarnya, maka tentu butuh media dan cara yang tepat agar benih tadi itu bisa tumbuh secara optimal. Jadi kita butuh memberikan media yang tepat. Nah, kalau dalam tanaman kita butuh media tanam dan juga cara merawat tanaman itu dengan cara yang benar. Kalau medianya keliru, caranya keliru, walaupun subjeknya punya pengalaman jam terbang yang tinggi dalam mengajar, dalam menanam benih, ya, lantas objeknya itu adalah benih yang baik, tapi media dan caranya salah, maka dia akan gagal tumbuh secara optimal. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah sangat melontok ya tentang hal ini. Nah, lantas apa manfaat kita mengoptimalkan media pembelajaran? Bagi siswa, kalau media pembelajaran kita bisa bagus dan tepat, maka akan bisa meningkatkan pemahaman. Bapak Ibu, kita sekarang ini mendidik anak sudah generasi yang mungkin berbeda ya. Bapak Ibu mungkin sekarang kebanyakan milenial ya, atau mungkin ada yang generasi sebelumnya. Nah, yang kita didik sekarang, ini kalau secara risetnya, mereka ini kalau nggak Gen Z, mereka adalah Gen Alpha, Bapak Ibu. Jadi generasi yang mereka sejak lahir, mereka sudah terbiasa dengan internet, mereka terbiasa dengan media. Alhasil, ya, eh, kekuatan daya tarik kita, apa yang kita ajarkan media kita, itu akan mereka cocokkan, mereka akan tarik-menarik dengan media yang mereka kenal selama ini. Nah, kalau kita bisa bagus media pembelajarannya, maka bisa meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka dalam belajar. Bahkan kalau ternyata kita bisa bikin media pembelajaran yang itu mereka bisa digunakan untuk mandiri, begitu ya, maka mereka bisa belajar sendiri secara manual di waktu berikutnya. Apa manfaatnya bagi kita? Kalau kita mungkin akan repot di awal ya Bapak Ibu. Menyiapkan media pembelajaran ini ternyata nggak mudah, gitu ya. Tapi lebih baik daripada kita itu mengajar tanpa yang namanya media. Jadi kalau kita pakai media seperti sekarang saat ini saya pakai slide, saya coret-coret di slide-nya, maka ini bisa membantu mempermudah penyampaian. Selain itu, kalau Bapak Ibu bisa punya media pembelajaran yang banyak, maka itu menjadi portofolio karya nyata Bapak Ibu ya, yang bisa nanti mungkin dikonversi menjadi poin dan sebagainya itu. Dan yang paling penting kalau bagi saya, kalau Bapak Ibu sudah punya banyak stok ya terkait media kepengajaran, maka Bapak Ibu bisa semakin mudah dalam kepengajaran berikutnya karena kita sudah punya slide-nya, kita tinggal memperbaiki apa yang kurang baik dari yang sebelumnya dan kita bisa perbaiki saja. Jadi akan mempermudah kita di fase-fase berikutnya. Nah sekarang ketika kita melihat sekarang, media pembelajaran itu berkembang dengan sangat amat pesat ya Bapak Ibu ya. Kita dulu ketika belajar ya, mungkin kita masih pakai buku dan papan tulis ya. Orang tua saya juga seorang guru, dulu ketika beliau menjadi siswa masih pakai sabak ya. Jadi sehari besoknya harus dihapus karena masih pakai batu.
Nah, dulu karena hanya pakai buku dan papan tulis, saya masih ingat ketika belajar seringkali diminta untuk apa itu ada sekretaris kelas ya Bapak Ibu ya, dia nulis di papan, terus kita disuruh untuk menyalin. Jadi metodenya masih JDCH, duduk dengar catat hafal ya. Kita kan sekarang sudah masuk ke Merdeka Belajar gitu ya. Nah sekarang ketika berkembang ke era modern, dulu yang mungkin sekedar sederhana kita pakai kapur ya papan tulis. Sekarang kita bertemu dengan media-media yang terus di-upgrade oleh pemerintah. Ada laptop, ada disediakan di kelas, mungkin ada yang pakai SD proyektor. Kalau nggak ada, mungkin ada monitor televisi, atau ada sarana online. Apalagi kemarin pas waktu kita kena pandemi itu ya, mendadak semuanya serba online.